Ini aspek kebahasaan ya. Iya, Bu. Penggunaan NMR telah banyak dilakukan. Nah, kata dilakukan itu di dalam laporan atau skripsi banyak banget jumlahnya. Setuju, Bu. Jadi sebenarnya kata dilakukan itu bisa hilang. Betul sekali. Kalau kata penggunaan itu dihidupkan menjadi predikat. Iya, itu, Jadi Bu. bisa digunakan. Nah, coba deh lihat deh. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai dasar-dasar abstrak karya ilmiah bersama Profesor Suminar Setiati Ahmadi. Yang pertama adalah abstrak itu merupakan pernyataan ringkas yang menjelaskan seluruh naskah utama mirip seperti miniatur, atau istilah lainnya ringkasan atau sari. Abstrak ini sendiri muatannya ringkas tetapi lengkap, di mana di situ terkandung permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil simpulan, dan implikasi hasil penelitian. Nah, etalase suatu toko di suatu mall misalkan, itu dirancang dan ditata agar menarik perhatian, agar dapat menarik pengunjung untuk masuk ke dalam toko dan berbelanja toko tersebut. Nah, toko ini adalah karya ilmiah kita. Jika etalase atau abstrak karya ilmiah kita itu baik, indah, dan menarik, maka orang akan bisa tertarik, percaya pada karya ilmiah kita, dan menjadikan karya ilmiah kita sebagai pustaka yang dirujuk. Langkah awal para pencari informasi sebelum mereka membaca naskah utama itu juga terletak di abstrak. Format dan peletakan abstrak dalam naskah karya ilmiah itu sangat bergantung pada ketentuan universitas atau editor jurnal yang bersangkutan. Abstrak itu ditaruh di depan sebelum karya ilmiahnya dimulai. Nah, meskipun diletakkan di bagian depan karya tulis ilmiah, penyiapan abstrak itu justru dilakukan di akhir setelah kita sebagai peneliti sudah mendapatkan simpulan dari pekerjaan penelitian kita. Satu tantangan yang sangat menantang dalam menyusun abstrak itu adalah menulis ringkas, tetapi harus bisa berdampak kuat agar mengindikasikan sumbangan nyata bagi pemajuan iptek. Sekarang saya telah terhubung bersama Ibu Profesor Suminar Setiati Ahmadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suminar. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Irfan, telah. sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih telah bergabung kembali di channel Kimia Organik IPB untuk melanjutkan bahasan kita di episode sebelumnya ya, Bu ya. Betul. Jadi kali ini kita akan membedah abstrak ya, Bu ya. Ya. Ya, abstrak siapa nih, Bu, yang mau dibedah, Bu? Sebenarnya ini abstrak dari artikel jurnal yang sudah terbit, tapi dalam bahasa Inggris, dan ini saya terjemahkan. Dan ada sedikit modifikasi untuk lebih baik lagi aja. Oke, baik Bu, mungkin kita langsung saja kita bedah ya Bu ya. Ya. Jadi ini kan risetnya itu mengenai biji alpukat ya Bu ya. Betul. Betul. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata biji alpukat ini punya aktivitas terhadap sel kanker MCF7 dan HEPG2. Ini kanker hati ya Bu ya. Betul. Baik Bu. Jadi mungkin di sini kan terlihat ya Bu di bagian awal itu ada kalimat yang menunjukkan latar belakang. Biji alpukat dalam kurung Persea americana diketahui mengandung triterpenoid. Nah, ya, ini termasuk latar belakangnya ya Bu ya? Latar belakang. Jadi pengetahuan sampai saat waktu riset itu dimulai, ya cuma itu, bahwa biji alpukat mengandung triterpenoid. Oke. Jadi
kalimat simpel seperti ini sudah cukup ya untuk latar belakang di abstrak ya Bu ya? Cukup, ya. Cukup ya. Oke. Cukup. Kemudian di bagian kalimat tersebut selanjutnya ada tetapi struktur dan manfaatnya belum diketahui. Ya. Jadi ini adalah problem atau permasalahan ya? Oke. Betul. Jadi cukup seperti itu ya Bu ya? Satu kalimat mengandung latar belakang dan masalah. Oke, sangat-sangat efisien ya Bu ya? Ya. Jadi tidak perlu diceritakan sampai jauh misalkan seperti halnya bahwa alpukat ini termasuk tanaman golongan apa, seperti itu. Iya, nggak perlu. Nggak perlu ya Bu ya? Jadi, karena tidak langsung ke tujuan penelitian. oh, jadi yang diambil yang langsung ke tujuan penelitiannya. Iya. Jadi pembaca nggak dibawa muter-muter. Iya, nggak muter-muter dulu karena ini kimia kan ya Bu ya, misal muter dulu ke botani dulu. Iya, betul. Kemudian ke teman-teman yang sudah diketahui aktivitas gitu Bu. Itu sebetulnya bisa ditambahkan atau cukup seperti ini saja Bu. Misalkan kalau ada yang ingin menambahkan, oh alpukat ini segolongan dengan apa dan itu dikenal punya khasiat tertentu misalkan Bu. Bisa kalau misalnya jumlah kata masih memungkinkan. Oke. Tapi kalau jumlah katanya sudah mepet, ya nggak perlu juga. Betul. Dan ini 160 kata ya di abstrak ini. Oke. Betul. Oke. Kemudian di kalimat kedua, penelitian ini bertujuan menentukan struktur triterpenoid yang diisolasi dari buah ini dan efek sitotoksiknya pada sel MCF7 dan HEP-G2. Nah, ini tujuan berarti ya Bu ya? Betul. Jadi menentukan struktur langsung sempit ke triterpenoid yang diisolasi. Ya. Oke. Ini itu Bu kalau boleh tahu dia dirumuskan dari awal penelitiannya atau sudah hasil adaptasi? Terkait dengan kemarin Ibu kan katakan kalau prosedur sudah dilakukan dengan tepat, penelitian itu tidak ada yang gagal. Kemudian kalaupun terlihat tidak ada hasil, itu artinya hipotesis yang harus diganti ya Bu ya? Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, ini kan langsung mengarah ke triterpenoid ya Bu ya? Itu memang sudah direncanakan dari awal riset ini atau di akhir? Begini, abstrak itu kan ditulis terakhir. Jadi pekerjaannya sudah selesai dan kita sudah tahu bahwa ketemu gitu ya, triterpenoidnya ketemu, kemudian sitotoksiknya juga sudah ketemu gitu. Baru artikel ditulis dan terakhir abstraknya ditulis. Oke. Jadi pekerjaan ini memang sudah berhasil dapat gitu. Sudah berhasil dapat ya. Oke. Iya, betul. Betul. Jadi tujuannya juga ringkas. Betul. Kalau satu penelitian itu punya lebih dari 2 tujuan, Bu, itu baiknya di satu kalimat atau bisa dipecah-pecah, Bu? Bergantung juga ya. Kalau panjang kalimat itu bergantung. Ini kan sederhana sekali sebenarnya. Satu mau cari strukturnya dan kedua mau cari efek sitotoksiknya. Kalau memang bisa digabung menjadi ini juga kalimat ini tidak terlalu panjang sebenarnya. Jadi bisa saja digabung. Bisa saja digabung ya. Bisa saja digabung. Kemudian ini Bu, terkait tujuan kan harus pakai kata kerja yang bisa diukur ya Bu ya? Iya. Seperti di sini contohnya menentukan. Iya. Serta ya menentukan itu bisa terukur. Kemudian contoh-contoh kata kerja lainnya itu seperti apa Bu yang bisa dipakai dan yang tidak bisa dipakai gitu Bu di tujuan? Oke, kata kerja yang bisa dipakai banyak sekali. Menentukan, membuktikan, menetapkan, mendeskripsikan, itu juga bisa.
Itu Yang tidak termasuk bisa itu ya contohnya mau melihat gitu. mau Jadi melihat. nanti hasilnya, jadi hasil Hasilnya nanti udah kelihatan. udah terlihat atau tidak gitu ya, Bu. Iya, Dan itu subjektif memahami ya. itu juga. Oh, memahami juga kurang jelas ya, Bu ya. Iya, Hmm, memahami itu sampai berapa tingkat pemahamannya kan susah juga. betul. Berarti berikut juga seperti mempelajari, Iya, menguasai misalkan ya, Bu ya. iya betul. Itu sulit terukur secara objektif. Mm. Oke, mungkin kita bergeser ke kalimat selanjutnya. Ini adalah tentang prosedur atau metode penelitiannya, Bu ya. Mulai Iya. dari penyiapan sampel dari serbuk, kemudian diekstrak, difraksionasi, Mhm. pemantauannya menggunakan KLT, ya, Iya. dan reagen Lieberman-Buchart, kemudian penciriannya spektroskopi ultraviolet dan Mhm. inframerah, serta kromatografi cair spektrometri massa. Kemudian dibandingkan hasilnya itu dengan informasi dari literatur, kemudian tentang Iya. aktivitasnya sendiri cukup ditulis dengan sel apa saja dia diuji gitu ya, Bu. Iya. Jadi ini yang Iya. kemarin Ibu maksud sebagai ringkas ya, Bu ya, untuk prosedur ya, dan tidak Betul. perlu terlalu detail ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu. Sebetulnya itu bukan pada prosedur kayak orang bikin buku masak ya, yang Oh. harus bawang putih sekian dan sebagainya. Ya, Iya. langkah-langkahnya saja cukup. General steps-nya ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Ini contoh yang sangat bagus ini, Bu. Kemudian di kalimat selanjutnya, ini temuan penting berarti ya, Bu ya. Di situ menyatakan satu senyawa triterpenoid terisolasi dari ekstrak etanol katanya. Iya. Oke. Nah, kemudian ini Bu, di sini kan kalimat selanjutnya abstrak ini masih menggunakan kode yang ada di lab seperti fraksi F3. Iya. Ini boleh masuk abstrak seperti ini atau karena ini kan terkait teknis di lab ya, Bu ya. Mungkin Iya, sebenarnya benar. labelnya F3, F4, F5 gitu kan. Sebetulnya kalau Iya. pembaca lebih ingin melihat F3 tuh apa sih gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi ini mungkin bisa diubah nggak, Bu nih yang fraksi F3 ini mungkin, Bu? Bisa. Bisa Jadi ya, pada Bu? waktu itu kan dipantaunya pakai KLT. Iya, Bu. Nah, bisa saja fraksi yang memperlihatkan apa-apa itu bisa kita ambil gitu. Jadi fraksi itu yang kita Oh, ambil. Jadi nggak perlu muncul itu dideskripsikan. F3-nya. Iya. Iya, betul. Dideskripsikan ya, Bu ya, F3. Jadi Iya, kode-kode itu kan F3. hanya bermakna bagi yang meneliti ya, Bu ya? Iya, benar. Pembaca nggak perlu tahu itu labelnya apa. Iya. Oke, iya, Bu. Nah, kemudian di hasil selanjutnya itu mengenai MTT. Ya, hasil uji MTT menunjukkan isolat triterpenoid menghambat proliferasi sel dengan nilai IC50 masing-masing. Nah, 62 mikrogram per mililiter dan 13 itu IC50-nya itu adalah toksik untuk sel kanker, betul. tetapi aman untuk sel normal. Iya, jadi maknanya di situ toksik untuk sel kanker. Sel kanker, Dan tetapi aman untuk sel normal. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kalimat terakhir, Bu. Kajian ini mengungkapkan bahwa triterpenoid dari biji alpukat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai agen anti kanker. Ya. Berarti ini yang Ibu maksud sebagai outcome ya, Bu ya? Outcome. Outcome. Iya. Yaitu makna dari penelitiannya ya, Bu ya? Iya, jadi membuka pintu untuk kajian yang berikutnya. Oke, dan ini adalah formula umum untuk abstrak yang baik dan efisien gitu ya berarti Bu ya? Iya, walaupun masih ada kurangnya juga. Betul memang. Ya. Tapi mungkin tidak parah lah kurangnya ya Bu ya.
Dan Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau kita bisa recap sebentar, di abstrak itu ada latar belakang, tujuan ringkas, kemudian metode atau prosedur penelitian juga secara ringkas, kemudian ada hasil penting dan maknanya, serta makna dari penelitian ini manfaatnya apa, begitu ya Bu ya? Iya. Oke Bu. Mungkin sekarang kita beralih ke abstrak anak bimbingan saya Bu. Mangga. Iya Bu. Jadi ini memang dia yang mengerjakan ini kan, dia siapkan ini untuk seminarnya sebetulnya, dan jadi memang abstraknya belum final gitu. Dan dia beruntung sebetulnya karena Ibu mengoreksi abstraknya terlebih dahulu. To restart ya. To restart lewat saya. Jadi iya Bu. Nah, kalau soal perbaikan kebahasaan memang saya menggabungkan 2 kalimat untuk latar belakang. Iya Bu. Memang dia kurang di itu ya Bu ya, memperkenalkan singkatan NMR itu ya, NMR ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin satu hal yang mau saya tanyakan dari sini, singkatan apapun juga kalau misalkan dalam cakupan teknik penulisan karya ilmiah di IPB itu perlu diperkenalkan ya Bu, meskipun sudah sangat umum gitu. Seperti NMR ini. Iya, itu kan hanya orang kimia yang tahu. Nah, untuk artikel jurnal itu ada juga daftar yang boleh dipakai tanpa diperkenalkan. Oh, tapi langsung. Daftarnya ya. Ada. Ya. Oke. Tapi untuk skripsi ini kita bicara skripsi ya Bu, semua singkatan itu perlu ditulis dulu kepanjangannya ya Bu ya. Kemudian singkatannya baru diperkenalkan dalam tanda kurung. Nah, kemudian ini satu lagi ini aspek kebahasaan ya. Penggunaan NMR telah banyak dilakukan. Nah, kata dilakukan itu di dalam laporan atau skripsi banyak banget jumlahnya. Setuju Bu. Jadi sebenarnya kata dilakukan itu bisa hilang. Betul sekali. Kalau kata penggunaan itu dihidupkan menjadi predikat. Iya. Jadi itu, Bu. bisa digunakan. Nah, coba deh lihat deh. Betul. Ya, Bu. Kalau saya mengistilahkan fenomena ini sebagai kalimat ala laporan praktikum yang umum sekali di kita, Bu. Entah kenapa. Umum sekali, Bu. Bahkan sampai anak diploma pun sama, yang analisis kimia, anak S1 ya agak mendingan, tapi masih aja. Misalkan pengujian terhadap metode A dilakukan, atau pengujian terhadap kadar air bahan ini dilakukan, selalu seperti itu. Betul. Seperti jadi itu. sih kuncinya itu kosakata ya. Kosakata itu sebenarnya kalau kita punya perkakas kebahasaan yang memadai, itu nggak masalah sebenarnya. Menghasilkan itu bisa membuahkan, bisa memberikan, dan sebagainya. Menunjukkan itu juga banyak sekali sinonimnya. Memperlihatkan, menghadirkan, dan sebagainya banyak sekali. Dan ini ketika saya memperbaiki kebahasaan ini juga saya menggunakan thesaurus. Thesaurus bahasa Indonesia. Thesaurus ya, Bu ya? Ya, tapi itu nanti next topik. Siap, Bu. Thesaurus, Bu. Oke. Glosarium mungkin itu ya, Bu ya? Glosarium itu untuk istilah. Oh, kalau thesaurus untuk sinonim dan antonim ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Itu ya, Bu. Jadi mungkin miskinnya, saya sebut miskinnya, kurangnya kosakata bahasa kita sendiri di benak anak-anak gitu, mahasiswa-mahasiswi kita itu sebetulnya berakar dari mana ya, Bu ya, sebetulnya, Bu? Aduh,
Saya nggak tahu ya, ini mahasiswa udah mau jadi sarjana ya. Apa kurang latihan, apa kurang diperkenalkan, perkakas itu. Kurang latihan kalau menurut saya. Kurang latihan ya, Ya, Bu ya. pelajar mengarang kayaknya mesti dihidupkan kembali. Oh iya, betul Bu, mengarang, betul. Saya dulu hampir Iya, setiap minggu ada tugas karangan waktu SD, Bu. iya benar. Dan temanya Mesti selalu bicara di berlibur depan ke rumah kelas. nenek. Iya, Iya, kalau habis liburan. itu mungkin yang kurang sekarang ya, Bu ya. Jadi kurang berlatih mereka itu. Iya, Iya, kurang. kurang berlatih. Padahal zaman sekarang perkakas kebahasaan mudah sekali. Iya, betul. Dalam genggaman tangan. Iya, selama punya kuota bisa tanya Google, Bu. Iya, Iya, Bu. modalnya kuota. Betul, Bu. Kalau dulu kan perlu buka kamus yang betulan Iya, kamus buku ya. betul. Tebal-tebal. Tebal-tebal gitu. Sekarang mudah sekali. Mungkin karena mudah itu juga jadi kurang itu ya, Bu ya. Tapi ya banyak faktor lah. Oke. Kemudian ada lagi, pada umumnya brominasi menghasilkan satu senyawa benzyl eugenol dibromida dengan hidrogen diastereotopik pada senyawa tersebut. Terdeteksi pada geseran kimia yang berbeda pada spektrum proton NMR. Ini saya agak ragu dengan pada umumnya. Jadi atau biasanya memang menghasilkan satu senyawa, kemudian hidrogennya itu terdeteksi pada geseran kimia yang berbeda ya. Ini memang kekeliruan juga sih, Bu. Jadi pada umumnya itu menurut saya tidak perlu ditulis di situ, Bu, karena brominasinya sendiri sangat khusus, Bu, yaitu benzyl eugenol. Jadi di situ memang brominasi ini akan menghasilkan pusat stereogenik baru, di mana nanti tetangga dari pusat stereogenik tersebut sifatnya akan diastereotopik, Bu, hidrogennya. Nah, hidrogen diastereotopik itu akan terpisah, Bu, saat di NMR gitu, karena mereka memiliki lingkungan yang berbeda gitu, Bu. Jadi itu yang diketahui secara umum tuh yang proton diastereotopik itu akan splitting atau terpisah. Nah, kemudian ada masalahnya nih. Ya, masalahnya ini yang saya kemarin tanyakan sebagai komunikasi pribadi itu, Bu. Ada yang eksperimen brominasi benzyl eugenol, kemudian proton yang diastereotopiknya itu di hasil pengukuran NMR-nya tidak splitting. Tidak terpisah, ya. Betul. Itu permasalahannya di sini. Ini ada satu buntutnya yang saya tanyakan. Iya, Bu. Ini belum ada ekornya nih. Iya. Karena saya sebagai pembaca masih, atau saya sebagai editor masih tanya, so what gitu. Betul. So what? Memang belum nyambung di situ, Bu. Iya. Iya, betul. Oke. Nah, sebagai peneliti, apakah ada penjelasan lain untuk menjelaskan fenomena tadi? Itu lebih canggih dari NMR atau apa lagi begitu, ya? Betul. Saya masih bertanya, so what? Betul. Jadi abstrak yang baik itu harus ringkas, menarik, lengkap, bermakna, dan jangan sampai ada pertanyaan lagi. Ya, harus jangan sampai ada pertanyaan lagi ya, Bu. Jadi kalau analoginya dengan film gitu ya, Bu, jangan sampai cliffhanger gitu, Bu ya. Atau yang endingnya itu terserah penonton gitu, apakah jagoannya masih hidup atau sudah tiada gitu ya, Bu ya. Jadi harus definitif konklusinya, Bu ya. Betul. Oke, Bu. Ini kira-kira penelitinya mau ngomong apa ya? Bahwa percobaan si orang sebelah itu kok dia tidak bisa membedakan? Sejauh ini yang saya tahu dari hasil perhitungan ini memberikan beliau input untuk membahas via konformasi, Bu.
konformasi Newman. Karena memang beda konformasi Newman di bagian diastereopik tersebut, memang geserannya akan berubah-ubah. Itu memang ada secara teoritikal, cuman kita nggak nemu yang sampai nempel banget gitu, Bu. Oke, that's it. That's it ya, Bu, ya, silakan dibuktikan, iya. Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi mungkin ada yang luput, kita teliti, barangkali coba lihat konformasi yang lain. Iya, Bu. Jadi Tapi itu masih mungkin nggak ya? Untuk situasi sekarang sih ya disimpan untuk adik kelasnya saja, Bu. Ini juga sudah banyak komputasi yang dia lakukan. Banyak sekali. Iya, Bu. Iya. Bagian yang lain sih oke menurut saya. Ada pesan tambahan dari saya? Oh, silahkan, Bu. Perhatikan segi kebahasaan. Pilih kata dan frasa yang berdampak kuat. Jadi kalau kita punya buka thesaurus, kemudian kita punya list kata yang itu, pilih yang dampaknya kuat. Kemudian cek kemiripan naskah. Sekarang banyak yang berbayar ada, yang tidak berbayar juga ada. Sebelum nanti kejeblos, kita dituding sebagai plagiat. Bahkan skripsi juga perlu ini ya, Bu ya? Iya. Jadi kalau bukan hanya kalau sudah jadi skripsi, jadi waktu masih proposal pun silakan dicoba. Iya, Bu ya, betul. Iya, mulai dari proposal. Jadi ketahuannya itu sejak awal. Tidak ada rujukan tadi ya, kecuali untuk menanggapi, saya kira itu sudah ada di kilas balik. Semua informasi memang ada dalam naskah utama. Ingat, karena abstrak itu ditulis terakhir, jangan-jangan muncul idenya terakhir gitu. Terus luput tidak ada di naskah utama. Kemudian perincian tentang metode statistik atau perangkat lunak yang digunakan itu tidak perlu, kecuali kalau memang penelitian kita itu fokusnya ke sana. Jadi ada ini berbeda sangat nyata gitu. Itu banyak sekali di simpulan atau di abstrak. Beda nyata itu seperti apa gitu. Itu bahasa statistik banget. Iya, Bu. Iya, jadi apapun itu terminologi yang terlalu sempit cakupannya itu baiknya dimaknai dalam abstrak itu ya, Bu ya. Sehingga audiensnya jadi lebih luas gitu, Bu. Betul. Betul, oke. Mengenai plagiarisme sendiri, Bu. Sebetulnya berapa persen sih kemiripan yang dianggap plagiarisme? Itu tidak bisa ditetapkan secara kuantitatif. Walaupun hanya 3%, tetapi itu adalah pernyataan seseorang dan tidak dirujuk secara memadai, itu sudah plagiat. Gitu. Tapi kalau misalnya 15%, tapi 15% itu terbagi ke dalam 15 rujukan, dan semuanya itu kalau diperiksa itu adalah kata-kata yang umum, itu tidak masalah. Jadi angka secara kuantitatif itu nggak bisa untuk menetapkan seseorang itu plagiat atau tidak. Tidak bisa ya, Bu ya, jadi nggak harus bisa. Dilihat dulu. Mungkin ini untuk next episode nih, Bu. Sepertinya seru, Bu. Wah, oke, tentang plagiarisme gitu ya, Bu ya. Iya, integritas soalnya. Integritas sebagai insan ilmiah. Iya. Iya, Bu. Kan IPB ditulis juga integrity. Integrity ya, Bu. Sebagai moto. Moto, oke, Bu. Di episode berikut? Iya, jumpa lagi di episode berikutnya. Dalam sesi diskusi bersama ahli, masih dengan Ibu Suminar. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.